Hollywood, Silicon Valley, Golden Gate Bridge, semuanya ada di California. Ini adalah negara bagian yang terletak di pesisir barat Amerika Serikat dengan penduduk terbanyak di Amerika Serikat. Jika California menjadi sebuah negara, ia akan berada dalam posisi kelima ekonomi terbesar di dunia. Negara bagian ini adalah salah satu yang paling ikonik di Amerika Serikat dan sudah sangat dikenal oleh banyak orang. Terletak di pantai barat, California menawarkan berbagai keunikan yang menonjol, mulai dari kebudayaan yang beragam hingga kondisi alam yang luar biasa. Salah satu landmark yang paling terkenal di California adalah Golden Gate Bridge, jembatan gantung merah yang megah dengan tinggi 227 meter dan membentang di atas selat Golden Gate, menghubungkan kota San Francisco dan County Marin yang menjadi jembatan paling terkenal di dunia. Selain itu, California juga dikenal sebagai pusat industri hiburan terbesar di dunia, yaitu Hollywood, serta industri musiknya dengan banyak artis terkenal yang berasal dari negara bagian ini. Cuaca dan geografi California pun sangat beragam, mulai dari pegunungan Sierra Nevada dan keindahan Danau Tahoe di utara hingga iklim hangat di selatan. Produk domestik bruto negara bagian ini melebihi banyak negara besar, mencerminkan kekuatan ekonominya yang luar biasa. California tidak hanya kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak ya, tetapi juga merupakan pusat teknologi global berkat Silicon Valley yang terletak di wilayah Teluk San Francisco dan menjadi markas besar bagi perusahaan teknologi raksasa seperti Apple, Google, dan Facebook. Kesuksesan ekonomi ini bukanlah kebetulan. Sejak penemuan emas pada abad ke-19 yang memicu California Dream, negara bagian ini terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Perang Dunia Kedua juga mendorong perkembangan industri militer dan teknologi yang memainkan peran penting dalam mengukuhkan posisi California sebagai pemimpin ekonomi. Namun, di balik segala prestasi gemilangnya, California memiliki sisi gelap yang sering kali terabaikan. California kini menghadapi tantangan besar dengan eksodus massal penduduk dan perusahaan. Sejak tahun 2016, fenomena ini mulai mengemuka dan semakin meningkat selama pandemi COVID-19. Lebih dari 500 penduduk meninggalkan negara bagian ini antara April 2020 dan Juli 2022. Dengan total, hampir 700.000 orang yang telah pindah. Alasan dibalik eksodus ini bervariasi, termasuk tingginya biaya hidup, kejahatan, politik, lalu lintas, serta pajak yang relatif tinggi dan lingkungan regulasi yang kompleks untuk bisnis. Texas dan Arizona menjadi tujuan utama bagi para mantan penduduk California yang mencari kehidupan yang lebih terjangkau. Sedangkan, alasan bagi orang-orang kaya dan perusahaan teknologi meninggalkan California adalah karena pajak dan regulasi yang ketat. Misalnya, pajak rumah mewah yang baru diberlakukan pada 1 April 2023 yang mengenakan pajak tambahan sebesar 4% untuk rumah yang dijual lebih dari 75 miliar dan 5,5% untuk rumah di atas 150 miliar rupiah, yang akhirnya mendorong banyak orang kaya untuk mencari tempat tinggal baru. Orang-orang seperti Elon Musk, Mark Wahlberg, dan Joe Rogan, serta banyak CEO dan keluarga kaya lainnya telah meninggalkan Los Angeles dan mencari tempat yang menawarkan nilai lebih untuk uang mereka, serta menghindari pajak yang tinggi, kejahatan yang merajalela, dan krisis tunawisma di negara bagian ini. Perusahaan teknologi sebesar Tesla dan Oracle telah memutuskan untuk pindah ke negara bagian lain yang menawarkan lingkungan bisnis yang lebih ramah. Tesla, yang dikenal dengan mobil listrik inovatifnya, telah memindahkan basis operasinya ke Texas, membawa semangat inovatifnya ke sana. Oracle, raksasa perangkat lunak, juga telah pindah ke Austin, Texas, mencari iklim bisnis yang lebih hangat. Starlink, perusahaan satelit yang menyediakan internet berkecepatan tinggi, juga memilih Texas sebagai basis operasional barunya. Krisis perumahan di California pada tahun 2024 mencapai titik kritis, mempengaruhi jutaan penduduk dan menimbulkan tantangan besar terhadap stabilitas ekonomi serta kualitas hidup warganya. Dengan harga rumah rata-rata melonjak lebih dari 12 miliar rupiah dan harga sewa yang meroket, banyak warga California kesulitan menemukan perumahan yang terjangkau. Kekurangan perumahan ini memperburuk masalah tunawisma,
mendorong keluarga berpenghasilan rendah dan menengah keluar dari komunitas mereka, serta menciptakan ketimpangan ekonomi yang semakin meningkat. Kekurangan rumah yang parah juga berpengaruh pada lebih dari 160.000 orang yang mengalami tunawisma setiap malamnya di seluruh negara bagian ini. Ketidaksetaraan ekonomi di California pun semakin memburuk dengan harga rumah yang tinggi dan sewa yang tidak terjangkau. Lebih dari 25% penyewa harus menghabiskan lebih dari 50% pendapatan mereka hanya untuk perumahan. Dan lebih dari 50% penyewa mengeluarkan lebih dari 30% pendapatan mereka untuk biaya tempat tinggal. Ini menciptakan tekanan finansial yang besar dan memperburuk kondisi kehidupan banyak warga. Penyebab utama krisis ini termasuk ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan, serta tantangan regulasi dan zonasi yang membatasi pembangunan perumahan. Biaya konstruksi yang tinggi, mahalnya harga tanah, dan biaya tenaga kerja yang tinggi juga menjadi faktor yang memperparah kekurangan perumahan. Pengurangan dana untuk program sosial dan mental semakin memperparah situasi ini. Kebijakan yang dialokasikan untuk menampung tunawisma dengan penyakit mental berat atau kecanduan narkoba kini bersaing dengan kebutuhan layanan kesehatan mental anak-anak yang mengakibatkan kekhawatiran akan pemotongan anggaran layanan tersebut. Pada tahun 2024, perubahan besar diusulkan oleh Gubernur Gavin Newsom untuk mengalokasikan 30% dari anggaran Undang-Undang Layanan Kesehatan Mental negara bagian untuk menampung tunawisma. Sementara 35% dananya itu akan diarahkan ke kemitraan layanan penuh yang menyediakan layanan menyeluruh 24/7. Konflik alokasi ini mencerminkan tantangan kompleks yang dihadapi California dalam menangani krisis perumahan dan kesehatan mental yang semakin mendesak. California menyumbang hampir 30% dari seluruh tunawisma di Amerika Serikat, berdasarkan laporan penilaian tunawisma tahunan kepada Kongres tahun 2023. Dengan perkiraan jumlah tunawisma di Amerika mencapai sekitar 653.000 pada tahun 2023, tingkat tertinggi yang pernah tercatat, California menjadi pusat krisis ini. Pada Januari 2020, sebanyak 72% tunawisma di California tidak memiliki tempat tinggal. Berbeda jauh dengan negara bagian New York yang hanya memiliki 5% tunawisma tanpa tempat tinggal. Pendekatan tolerant containment yang diterapkan di California yang pada dasarnya menempatkan para tunawisma di area tertentu dan kemudian mengadili mereka secara selektif telah gagal. Kebijakan ini menciptakan lingkungan kumuh seperti Tenderloin di San Francisco atau Skid Row di Los Angeles. Putusan pengadilan banding sirkuit ke-9 pada tahun 2018 yang melarang kota-kota menghukum orang-orang yang tidur di luar ruangan jika mereka tidak memiliki akses ke tempat penampungan dalam ruangan atau perumahan jangka panjang, memaksa kota-kota di pantai barat untuk lebih banyak mengizinkan tempat perkemahan tunawisma. Meskipun ada upaya besar dari pemerintah negara bagian dan lokal, termasuk rencana senilai sekitar 180 triliun rupiah, dan inisiatif San Francisco yang berencana menghabiskan lebih dari 15 triliun rupiah dalam 2 tahun mendatang, masalah tunawisma di California tetap kompleks dan berakar pada kekurangan perumahan terjangkau yang kronis. Krisis energi juga menjadi masalah serius lainnya yang sedang dihadapi California. Negara bagian ini sering mengalami rolling blackouts atau pemadaman bergilir yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Ketidakstabilan jaringan listrik menjadi semakin parah selama gelombang panas yang dahsyat, yang hampir menghancurkan jaringan listrik California. Meskipun Gubernur Gavin Newsom membanggakan upaya untuk mendukung energi terbarukan, kenyataannya masih jauh lebih rumit. Keputusan untuk menunda penutupan pembangkit listrik tenaga nuklir terakhir, Diablo Canyon, yang semula direncanakan akan ditutup di tahun 2025, menyoroti ketergantungan California pada sumber energi yang tidak sepenuhnya ramah lingkungan. Fasilitas ini yang menyediakan 9% energi negara bagian kini dianggap krusial untuk menghindari pemadaman listrik dan kekurangan energi saat negara ini beralih ke energi terbarukan. Selain krisis energi, California juga menghadapi bencana alam dan perubahan iklim yang semakin parah. Kebakaran hutan yang telah meningkat dalam frekuensi dan intensitas sejak tahun 1980-an menjadi ancaman besar. Penelitian dari UCLA menunjukkan bahwa perubahan iklim adalah pendorong utama kebakaran yang lebih parah di California.
Kebakaran hutan antara tahun 2002 dan 2020 menewaskan 302 orang dan menghancurkan lebih dari 60.000 bangunan. Kekeringan berkepanjangan juga menjadi masalah serius. Air tanah telah digunakan secara berlebihan dan lebih dari 2.000 sumur rumah tangga mengering selama 3 tahun terakhir. Banyak di antaranya di komunitas berpendapatan rendah. Pergeseran tektonik yang besar di California juga dapat menyebabkan gempa bumi yang besar, seperti yang diprediksi terjadi di Sesar San Andreas dalam 100 tahun ke depan. Hal ini menambah daftar ancaman alam yang dihadapi California. Satu skenario memprediksi bahwa gempa besar ini bisa menyebabkan 2.000 kematian, 50.000 cedera, dan kerugian ekonomi sebesar 200 miliar US dollar atau sekitar 3.000 triliun rupiah.